Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Herlina SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pembelajaran pada modul 1.1, banyak pembelajaran yang saya dapatkan, di mana pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya hanya berfokus pada ketuntasan dalam menyampaikan materi dan pembelajaran lebih berpusat pada guru. Saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini ternyata tidak sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Anak mempunyai beragam karakteristik yang harus kita fasilitasi, sehingga pembelajaran seyogyanya lebih berpusat pada murid. Guru tidak hanya fokus memberikan materi dan penilaian saja, namun peran guru menuntun kodrat yang ada pada anak serta memberikan teladan yang baik pada mereka. Perasaan yang saya rasakan selama melakukan perubahan di kelas. Perasaan senang dan bangga ketika saya bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan pada modul 1.1 dan melakukan perubahan bersama murid saya di kelas 5. Murid di kelas terlihat bahagia. Mereka begitu semangat mengikuti pembelajaran dengan menunjukkan keaktifan selama belajar. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama, saya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan kegiatan ice breaking. Yang kedua, saya menerapkan nilai mandiri, kreatif, kolaboratif dalam pembelajaran. Yang ketiga, penilaian proses lebih penting daripada mengejar ketuntasan materi. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Yang pertama, baris di depan kelas untuk membiasakan diri dan menanamkan sikap disiplin pada murid. Yang kedua, masuk kelas mendahulukan kaki kanan serta bersalaman dengan Bapak dan Ibu guru untuk menanamkan pembiasaan karakter baik, sopan santun kepada guru. Yang ketiga, pemeriksaan kuku yang dilakukan setiap 2 minggu sekali. Hal ini mengajarkan murid untuk mencintai diri sendiri dengan menjaga kesehatan diri. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, melatih murid untuk bersyukur dan meminta perlindungan, kemudahan dalam belajar. Yang kelima, mengaji bersama setiap pagi sebelum kegiatan pembelajaran. Melatih pembiasaan meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, melaksanakan kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Hal ini melatih pembiasaan anak untuk bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan. 8. Melaksanakan upacara bendera. Hal ini melatih anak untuk disiplin dan cinta pada bangsa dan negara. Untuk melaksanakan perubahan, saya menyusun rangkaian pelaksanaan yang dimulai dari perencanaan. Yang pertama, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk menyusun rencana kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menyusun rencana kegiatan pembelajaran berpusat pada murid. Selanjutnya, saya merancang perangkat pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas. Penerapan rencana pembelajaran di kelas. Saya merancang pembelajaran di mana pembelajaran berpusat pada murid dengan diskusi kelompok.
Dalam diskusi, siswa berkolaborasi untuk berpendapat dan berkontribusi dalam kelompoknya. Sebagai guru, saya hanya fasilitator pembelajaran. Di sela pembelajaran, saya melaksanakan kegiatan ice breaking untuk membuat suasana kelas tidak membosankan, sehingga kegiatan diskusi berjalan menyenangkan. Selesai berdiskusi, saya meminta siswa untuk melakukan presentasi kelompok. Kegiatan refleksi selama proses pembelajaran yang saya lakukan. Tantangan yang saya hadapi, yang pertama, waktu pembelajaran yang terbatas. Yang kedua, masih ada murid yang belum terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, dalam penyajian presentasi murid masih malu menyampaikan hasil diskusinya. Sehingga saya menemukan solusi. Yang pertama, membuat kesepakatan waktu dalam berdiskusi. Yang kedua, memberi tanggung jawab pada tiap murid dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, memberi semangat untuk berani berbicara di depan umum. Umpan balik dari rekan guru dan murid yang saya terima selama proses pembelajaran yang saya lakukan. Umpan balik dari guru setelah melihat praktik pembelajaran yang saya lakukan, pembelajaran membuat siswa aktif selama kegiatan karena di situ terlihat diskusi kelompok. Umpan balik dari siswa. Selama belajar berdiskusi, siswa merasa senang karena bisa bertukar pendapat. Selain itu, mereka juga senang karena di sela pembelajaran ada kegiatan ice breaking yang membuat suasana pembelajaran tidak membosankan. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Salam dan bahagia.